Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzi Naufal, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dengan asal UPBJJ Universitas Terbuka Bandung dengan NIM 860365279. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi asesmen adaptif berbasis AI, yang mana presentasi ini tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi pembelajaran. Nah, apa itu asesmen adaptif? Nah, asesmen adaptif adalah metode sistem evaluasi yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan jawaban mahasiswa secara otomatis atau real time. Karena teknologi AI memungkinkan analisis respon peserta dan seleksi bukti soal secara real time. Nah, adapun cara kerja AI dalam adaptif mahasiswa yaitu asesmen adaptif berbasis AI adalah sistem penilaian yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis berdasarkan kemampuan individu mahasiswa, yang mana memungkinkan evaluasi ini lebih akurat, efisien, cepat, personal dibanding tes tradisional lainnya. Nah, cara kerja AI yang pertama yaitu AI menganalisis proses awal mahasiswa, yang mana AI akan menganalisis setiap mahasiswa dan mengumpulkan data yang relevan seperti riwayat belajar sebelumnya, hasil latihan atau pretest, kecepatan mahasiswa dalam menjawab soal, topik-topik yang sering salah, dan lain-lain lainnya, yang mana diperlukan untuk membuat estimasi kemampuan awal. Nah, yang kedua yaitu sistem menyajikan soal tingkat kesulitan menengah dan mengukur performa setiap jawaban, yang mana setiap tes ini akan berbasis soal yang sedang. Lalu ketika setiap respon mahasiswa akan diolah secara real time, yang mana sistem menilai mahasiswa mampu akan memberikan soal yang lebih sulit. Adapun AI eh, tidak hanya melihat benar salah, tetapi juga waktu yang digunakan, pola kesalahan, keyakinan mahasiswa, dan juga jenis kesalahan konsep. Nah, selanjutnya yaitu penyesuaian soal secara dinamis atau adaptif algoritma, yang mana AI ini akan menggunakan algoritma-algoritma seperti determinisme teori, computer adapting testing, kemudian Bayern knowledge tracing, machine learning, predict model. Nah, yang mana hasil penghitungan akan menentukan soal berikutnya, yang mana jika soal atau nilai benar, maka soal aku jadi lebih sulit, sedangkan ketika soal tersebut salah atau mendapat nilai nol maka atau menurun, maka selanjutnya akan memberikan soal yang lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya itu AI menghentikan tes bila pengukuran sudah stabil, yang mana ini akan tingkat akan tes ketika tingkat mahasiswa sudah stabil, tes evaluasi sudah akurat, dan tingkat kesalahan pengukuran dan standar dengan sangat kecil. Nah, yang terakhir yaitu sistem memberikan hasil diagnosa, dan rekomendasi. Kemudian AI akan menghasilkan laporan detail seperti level kemampuan mahasiswa, kompetensi yang disesuaikan, dikuasai, kompetensi yang perlu dipelajari, perkiraan waktu yang untuk perbaikan, dan rekomendasi pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu eh, cara menggunakan asesmen adaptif AI, antaranya yaitu asesmen visual ke sistem, kemudian pilih mata kuliah atau tes. Nah, kemudian mulai tes, AI akan mengatur soal otomatis sesuai dengan riwayat atau data yang telah tersajikan didapatkan. Yang keempat, tes selesai dan melihat hasil, yang mana ketika melihat hasil, sistem akan menghasilkan laporan analitik, yang mana mempermudah dosen untuk memberikan pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya eh, manfaat praktis assessment diantaranya itu akan membuat lebih akurat, personal, dan waktu yang efisien, di mana setiap mahasiswa yang diuji sesuai dengan kemampuannya, bukan salah satu pola soal yang sama, hasilnya jauh lebih mencerminkan kemampuan seharusnya. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan secara otomatis, di mana eh, saya akan memberikan diagnosis yang detail, misalnya mahasiswa lemah terhadap konsep mata pelajaran konsep integral, substansi, atau limit tak terhingga. Nah, yang ketiga yaitu membantu dosen melakukan pembelajaran diferensiatif dan meningkatkan ketuntasan belajar, mana dosen dapat memetakan kemampuan
kelas, kemudian memberikan remedial otomatis, dan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan data yang nyata. Di samping itu, karena rekomendasi belajar sifat personal, mahasiswa lebih cepat memperhatikan kelemahan. Selanjutnya itu contoh konkret untuk dosen sebagai intervensi pembelajaran yang personal, yang mana contohnya seperti sebuah AI mengidentifikasi dan mengelompokkan kelemahan mahasiswa dalam asesmen adaptif mata kuliah statistika, sehingga dosen dapat menggunakan data tersebut dengan cara seperti yang pertama, membuat kelompok remedial sesuai kebutuhan, yang mana dosen dapat membuat remedial sesuai kebutuhan seperti ketika mahasiswa mempunyai kelemahan di bidang masing-masing di bidang materi yang belum dikuasai, maka AI dapat membuat remedial otomatis sesuai dengan kelemahan mahasiswa. Yang kedua, memberikan penjelasan secara tepat, yang mana AI mencatat pola kesalahan dan dosen akan langsung tahu bagaimana harus mata mana yang harus dipelajari dan bukan menebak-menebak. Nah, yang ketiga itu memberikan pembelajaran kelanjutan sesuai data. Ya, selanjutnya jika AI menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih lemah dalam satu subjek, maka AI akan membantu eh, dosen tertentu dengan proses pembelajaran seperti memberikan EPS, menambah contoh soal harapan, dan menyediakan video penjelasan yang singkat. Dan yang terakhir, dosen memberikan penilaian berbasis progres, mana ia dapat memberikan grafik kemampuan mahasiswa dari asesmen sebelumnya. Dan dosen bisa memberi penghargaan atau catatan perkembangan yang lebih objektif. Nah, yang selanjutnya yaitu eh, contoh konkret untuk mahasiswa sebagai evaluasi kemajuan mandiri. Seorang mahasiswa mengikuti asesmen adaptif mata kuliah hukum pidana dan memberikan hasil dari AI, mulai dari kelebihan serta kelemahan. Mahasiswa dapat menggunakan data tersebut diantaranya yang pertama dapat mengetahui kemampuan secara real time, yang mana mahasiswa dapat mengecek kemampuan-kemampuan yang sekiranya masih kurang ataupun sudah dikuasai. Yang kedua, menata strategi belajar. Nah, ketika mahasiswa sudah mendapatkan data dari AI tersebut tentang kelemahannya dan kelebihannya, nah maka itu dapat membuat mahasiswa menata strategi belajar yang lebih efisien. Dan yang ketiga, mengecek peningkatan secara visual, serta dalam hal ini mahasiswa dapat mengecek kemampuan yang sebelumnya menurun apakah meningkat atau tidak. Yang keempat, menggunakan rekomendasi materi otomatis, yang mana ketika AI sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan kita, maka AI akan merekomendasikan mana yang belum dikuasai secara atau memberikan materi secara otomatis sesuai dengan kemampuan yang kurang. Dan yang terakhir, mengulang tes untuk self evaluation, yang mana ini bertujuan untuk mengetes materi yang belum dikuasai sebagai evaluasi diri. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, dari penjelasan ini dapat simpulkan bahwa AI dalam sistem adaptif bekerja dengan mengukur menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan performa mahasiswa secara real time, yang mana teknologi ini meningkatkan evaluasi yang lebih akurat, lebih cepat, efisien, personal, dan memberikan rekomendasi pembelajaran yang tepat. Oke, itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.